Ternyata beneran Laura udah nikah. Kirain dia bohongin aku. Tapi kok muda banget ya suami Laura? Emang umur berapa sih? Wajahnya kayak masih bocah sekolah. Iya kali dia di bawah umur. Ah, nggak mungkin lah. Iya kali Laura mau sama anak sekolahan. Tapi jujur, Laura menggoda banget sekarang. Dia tambah cantik dan juga seksi. Siapa sih malam-malam gini bertamu? Perasaan aku nggak ada janji sama pasien deh. Fiona, ngapain malam-malam kesini? Mau digerebek warga kau? Apaan sih? Kau pikir aku kesini cuma 1 sampai 2 kali aja, ha? Lagian ngapain aja sih lama banget bukain pintu? Apalagi sama cewek di dalam kau, Van. Kalau aku lagi sama cewek, nggak mungkin lah ku bukain pintu kau. Ah udahlah, aku mau masuk. Bisa-bisa digerebek warga sungguhan aku lama-lama di luar. Jadi, ada apaan kau kesini? Bertengkar sama suamimu lagi? Ya, pertamanya gitu sih, cuman udah baikan. Lah terus, ngapain kamu kesini kalau udah baikan? Kau masih inget nggak sama Laura, teman sekelasku dulu? Iya, aku masih ingat. Kenapa emangnya? Dia nyebelin banget tahu. Dia masih aja godain suamiku. Eh, tapi kan Laura bukannya udah punya suami, masih muda juga kan? Kok kamu tahu suami Laura masih muda? Emangnya kamu kenal suaminya? Pernah ketemu satu kali ada telepon buat meriksa keluarganya. Ternyata yang telepon Laura yang mau diperiksa saudara suaminya. Jadi kamu datang ke rumah suami Laura langsung, Van? Ya, begitulah. Awalnya aku sempat kaget karena ada Laura di sana. Kirain dia bohong pas bilang udah nikah. Kukira masih ngejanda. Ternyata beneran udah nikah dia. Iya, dia udah nikah kok sama anak masih di bawah umur, Van. Maksudnya di bawah umur kayak gimana, Fiona? Suaminya masih belum lulus sekolah, anjir. Kamu nggak tanya apa ke mereka? Iya, aku sempat tanya kok. Tapi kata Laura suaminya punya perusahaan besar gitu. Dia bilang ke aku juga gitu, Van. Emang pas kau ke sana, rumah suami Laura kayak gimana, Van? Apa gede kayak rumah elit-elit gitu? Mana ada, rumahnya lebih kecil dari rumahku ini. Berarti bener Mas Arif. Mereka cuma ngeprank aku aja waktu itu. Ngeprank kamu? Ngeprank apaan emangnya? Suami Laura bilang kalau uang belanja ngasih 10 M tiap bulan. Dan harus habis dalam 1 bulan. Kalau dipikir-pikir, bocah SMA dapat dari mana uang sebanyak itu? Dan katamu juga rumahnya lebih kecil dari kamu. Berarti udah fix mereka bohong. Yang jadi pikiranku, emang beneran nih suami Laura masih sekolah? Beneran aku kata temen suaminya Laura sendiri weh. Kebetulan dia juga kerja di butik bunga Laura. Tapi sekarang Laura juga masih kerja jadi guru di sekolah suaminya. Heh? Kerja di sekolah suaminya? Gak bahaya tah? Kalau ketahuan mereka udah nikah, kan si cowok bisa aja dikeluarin dari sekolah. Ah bener juga, kenapa aku nggak kepikiran ke sana ya? Heh? Maksudnya? Ya kenapa aku nggak kepikiran ke sana buat ngancurin hidup Laura itu? Maksudnya ngapain kamu mau ngancurin hidup Laura? Bukannya Arif udah jadi milik kamu sekarang? Tapi dia selalu mikirin si Laura mulu. Heran aku, ada apa sih sama Laura? Hei, itu bukan salah Laura, si Arif aja gamon tuh. Emang kamu nggak tahu kalau Laura sekarang semakin menggoda tahu? Harusnya kamu juga kayak gitu, biar si Arif bisa move on dari Laura. Ternyata kok juga sama aja. Menurutku nggak ada menarik-menariknya si Laura itu. Udahlah, aku mau pulang aja. Males aku dengerin Laura terus. Pulang? Kenapa harus pulang? Biasanya juga nginep sini kan? Jangan macem-macem ya, aku udah ada suami sekarang. Oh iya? Apa suami kamu itu udah tahu? Kalau anak yang kau kandung itu hasil jeripayahku. Ingat Fiona, suami yang kau nikahin itu nggak bisa punya keturunan. Jadi, apa susahnya menginap di sini malam ini? Jadi, hari ini ayah mau ngomong sama kalian berdua. Ayah sama mama seneng banget bisa lihat akhir-akhir ini kamu rajin belajar, Ren. Coba kamu nggak nikah sama Laura. Pasti udah kelucuran nggak jelas kamu sama temen-temen nggak jelasmu itu. Nggak jelas gimana ya? Kan teman Randy Kenzo doang. Kalau Kenzo sama Fadol ya masih bisa percaya. Tapi kalau sama yang lain itu, sekolah kagak, nongkrong aja kerjaannya di pinggir jalan. Apa faedahnya coba? Udah ya, itu kan cuma masa lalu. Sekarang aku udah berubah. Makasih ya Laura, kedatanganmu benar-benar bawa banyak perubahan pada Randy. Iya, Mama juga terima kasih banget sama kamu, Laura. Udah ngerubah Randy sejauh ini. Randy tuh bandel banget. Mama selalu njawer telinganya kalau dia nggak dengerin Mama.
Tapi ya gitu, dia masih aja ngulang kesalahan yang sama. Makasih ya Laura udah hadir di kehidupan Randy. Sama-sama, Mah, ya. Kenapa malah mojokin aku sih? Gak ada pembahasan lain apa? Kan bisa ngomongin kebaikanku, keburukanku aja yang dibahas mulai tadi. Kebaikan? Baru sadar ya kalau kamu nggak punya kebaikan, Ren. Tapi dengan adanya kenakalanmu itu, kita bisa punya banyak kenangan tentang kamu dan Mia, Ren. Pasti indah dan sangat menjengkelkan ya, Mah. Ya, begitulah. Makanya kalau kalian punya anak ntar, moga aja anaknya gak mirip kamu waktu kecil, Ren. Kasian Lauranya. Udah lama, apaan sih dibahas terus? Katanya ayah mau ngomong tentang apaan ini? Apa ini tentang kesehatan ayah? Ya, itu salah satunya. Tapi ada lagi, Ren. Senin besok, kau kan udah ujian sekolah. Aku yakin dan percaya kalau kau bakalan lulus dengan nilai sempurna. Karena kau mirip ayah, ada kecerdasan dalam otakmu itu. Ternyata anak dan ayah sama aja. Kau pikir aku nggak pinter apa? Awas aja ntar kau ya. Tapi ya, kalau ayah sakit jangan dipaksain kerja. Kan aneh, nggak ngurusin usaha hotelnya, malah buka toko sembako. Ya, itu karena ayah mau hidup santai, kayak orang-orang umum biasanya aja, Ren. Ya, tapi jaga kesehatan juga penting ya. Tenang aja, setelah kau bisa ngelola perusahaan dengan baik, kesehatan ayah bakalan ikut baik, Ren. Oh iya, ayah juga minta tolong ke Laura ya. Bisa nggak kamu bantu Randy ngelola perusahaan ayah? Ayah tahu kalau keluarga kamu juga punya perusahaan, tapi kalau Randy tanpa pengawasan kamu agak khawatir ayah. Takutnya sifat kelujurannya kambuh lagi. Oke ya, Laura akan mencoba sebaik mungkin. Tapi aku juga nggak bisa ninggalin butik bunga. Lah iya, ayah lupa kalau kamu punya butik bunga yang harus diurus juga. Kita kan udah jadi keluarga, udah saling percaya kan? Kita kelola bareng-bareng aja gimana Laura? Toh masih ada Mia juga kan? Tapi ya, gimana dengan kuliah Randy? Kamu bisa kuliah online kan, biar kamu juga bisa konsen saat di perusahaan. Ya udahlah kalau kayak gitu. Ada untungnya juga kuliah online, bisa minta kerjain tugasnya ke Laura kan. Oh, enak juga ya kuliah online. Kalau Randy ada tugas, Laura kan bisa ke butik bunga bentar. Ya gitu juga boleh Laura, pokok kalian harus saling support ya. Iya, Mah, ya. Jir, tadi rencananya nggak gini deh. Kenapa kok kelihatan cemas gitu? Kepikiran apa? Ya, yang diomongin sama ayah tadi, kayaknya aku belum siap deh. Ngelola perusahaan segitu gedenya sendirian. Kan tadi udah aku bilang mau bantu kamu. Iya, tapi kan nggak bisa tiap hari ada di sampingku. Emang kamu mau jadi sekretarisku? Gimana dengan butik bunga kamu? Aku bisa ngasih kepercayaan ke pegawaiku mungkin? Siapa? Si Nara maksud kamu? Emang kamu percaya sama dia? Enggak, Ren. Dia udah ibu-ibu, udah lama kerja bareng aku. Nggak mungkin kan aku ngasih ke Nara. Cukup sekali ya aku dibodohin sama dia. Lagian Mia juga nganggur kan, sama Reni juga. Tenang aja lah, aku pasti bantuin kamu kok. Terus perusahaan mama kamu kayak gimana? Nggak mungkin kan kalau mama kamu kerja terus? Kalau itu kurang tahu aku, entarlah aku obrolin ini sama mama. Kenapa lagi lo kamu? Ngapain lihat aku kayak gitu? Makasih ya Laura udah bantuin aku sejauh ini. Dan makasih udah datang dalam hidupku Laura. Aku juga makasih hidupku udah nggak berantakan lagi semenjak ada kamu, Ren. Entah kayak gimana aku bisa bertahan kalau nggak ada kamu. Sama-sama Laura. Boleh kasih aku semangat nggak? Besok aku kan ujian nih. Boleh, semangat yang kayak gimana ini? Ren, ini masih siang. Kalau ada yang masuk kayak gimana? Nggak kan?